Selamat pagi trader, salam profit konsisten dan tentunya salam layar. Ini saya mau sedikit berbagi pandangan terhadap entry level Fibo Musang dan entry level pada BBMA Cikgu Oma Ali. Nah, jadi ini hanya pandangan saya, tidak bermaksud membanding-bandingkan antara satu teknik dengan teknik lainnya. Ini lebih baik, ini lebih jelek, tidak ada begitu. Jadi ini hanya murni pandangan saya pribadi. Jika melihat dari Fibo Musang, saya melihat ada kemiripan di mana ada CB1 break, ada entry level 1. Nah, kita harus memprediksi di mana entry level 1 ini banyak ada di PDF-nya, itu kita harus pahamkan dulu. Lalu di sini ada ekstrim, ini CB1 pecah yaitu CSAK. Biasanya seperti itu, ada CSAK maka ada CB1 pecah, kadang ada dominan break. Itu seringnya terjadi. Lalu setelah ada CSAK maka ada entry level 2 pada Fibo Musang, pada BBMA ada re-entry. Nah, seperti itu. Setelah re-entry biasanya akan ada momentum. Setelah momentum biasa re-entry lagi. Nah, ini entry level 3 di mana ada CB2 pecah, kan begitu. Nah, jadi itulah hampir mirip sih sebenarnya. Nah, jadi jika memang bisa menggabungkan teknik ini, maka mungkin tidak akan kebingungan. Nah, walaupun kadang kita masih ada pasang SL. Jadi itu contohnya share saya. Jadi ini juga saya akan share lagi, ini seperti ini. Jadi contoh pada ini adalah UJ. Jika saya tengok di daily, maka saya akan cari entry level dulu. Di GU saya pun ada entry saya begini. Mengapa seperti ini entry? Ya karena saya melihat ada entry level 1 di mana ini target 423. 423 saya adalah ini. 423 ini pada daily adalah entry level 1, menunggu entry level 1. Nah, seperti ini. Disinilah target saya. Jadi kalau ini gagal, ya saya MC. Nah, seperti itulah. Jadi ini untuk pandangan GU saya lihat dia sell. Nah, jika di BBMA, nah di sini kebetulan di bawah MA50 pada daily MA50, maka saya akan melihat ini entry-nya adalah sell. Jadi seperti ini contohnya. Ini baru pandangan saya, tidak mutlak benar. Jadi saya akan melihat pola A, pola B, pola C, pola A, B, C ini, maka di sini dia akan begini. ABC yang terjadi kita blok yang ini. Lalu setelah ABC terjadi, maka yang kita blok adalah shadow. Misalnya seperti itu. Jika shadow, maka kita lihat di H4. Cari candle terakhir yang mampu di breakout. Nah, jadi candle terakhir yang mampu di breakout ya ini. Lalu harga belum balik ke sini. Risiko tuh. Risiko saya maksudnya. Bukan risiko yang lain. Nah, jadi jika saya tarik Fibo dari sini, maka akan terjadi seperti ini. Nah, lalu 423 masih jauh sebenarnya. Target awal adalah 261 jika saya tarik di H4. Karena begitu ada pecah CB1, lalu ada pecah CB2, harga balik ke area pullback, break and retest. Seperti itulah pedoman dari Fibo Musang. Jadi ini pandangan saya, ini adalah Fibo Musang. Jika Fibo konsep beda lagi. Mengapa Fibo konsep? Ya karena kita mengkonsepkan semua Fibo lalu kita cari yang mana harus kita gunakan, seperti itu. Jadi ini tidak istilahnya tidak hanya satu, tidak seperti itu. Mana kira-kira yang bisa kita gunakan untuk memprediksi yang lebih akurat, itu kita gunakan, karena keadaan-keadaan market itu tidak sama setiap hari. Nah, jadi untuk GU ini saya dominan sell. Kenapa saya entry begini? Ya karena melihat tadi itu. Jika saya lihat di daily di sini, ketika ini naik, maka ini adalah polanya entry level 1 lagi. Entry level 1 di sini dia terletak. Karena ada pola ABC yang terjadi. Lalu dia kemarin sempat pullback. Pas itu di MA50. Jadi ketika kita melihat ada ABC di area ini, kita marking shadow, lalu kita pindah ke H4. Seperti itulah. Lalu ketika kita sudah marking di H4, maka carilah candle yang terakhir yang mampu di breakout. Nah, kemudian ketika ada candle yang mampu di breakout, mulailah kita mencari yang namanya dominant break atau CB1 pecah. Nah, kebetulan di sini
ini patokannya, maka kita tengok di sini entry sebenarnya di area ini entry kemarin, kita tengok di jika di H4 belum ada yang namanya dominant break atau pecah CB, maka kita pindah ke H1 karena ini area entry level 1. Entry level 1 berada pada daily. Setelah itu kita marking body di H4, body candle terakhir. Nah, di sini saya lihat ada pecah CB. Dominant break maksud saya. Dominant break, maka ini adalah close candle-nya sebenarnya. Ini close candle, ini adalah candle yang membreakout candle ini. Karena close-nya adalah di sini. Maka shadow itu. Shadow di bawah kita tidak gunakan, kita marking body. Lalu ini adalah dominant break. Nah, jika kita tengok, di sini belum target jika di H1. Tetapi entry level 1 di sini di GU ini tidak ada. Karena apa? Yang ada adalah dominant break. Kita hormati dominant break dulu. Itu kata Cikgu Bahar. Nah, seperti itulah. Ini bukan kata saya. Jadi dia retrace kemarin ke sini kena top BB. Ini sangat berkaitan. Maka ada CSAK, biasanya akan ada dominant break atau CB1 pecah. Seperti itu. Kemudian ketika balik, itulah re-entry. Re-entry itu bisa MHV. Di sini adalah MHV-nya. Jika di BBMA Oma Ali. Nah, seperti inilah jika saya entry. Jika menggabungkan yang namanya teknik Fibungsang dengan BBMA Oma Ali. Nah, jadi semoga bisa dipahami. Pahamkanlah semua entry level itu. Entry level itu apa saja. Nah, ketika ada ABC, pola ABC, ada entry level 1, entry level 2, entry level 3. Nah, seperti itulah. Lalu menyambung dia entry level 4, entry level 5. Terakhir penutupan adalah entry level 6. Di mana entry level 6 itu tidak ada yang namanya pecah CB, tetapi yang ada pola ABC lagi pada TF tersebut. Jadi entry level 6 adalah entry yang tidak perlu turun ke TF bawahnya. Di entry itu sendiri. Maka untuk GU jika saya marking H4, maka ini masih panjang dan masih jauh karena inilah candle musangnya. Jadi 423 itu masih jauh, target awal saya hanya di 261. Kenapa di 261? Karena ada entry level lah di sini, entry level pada H4. Marking body yang mampu di breakout. Dan itu kuncinya ada di daily. Oke trader, semoga paham maksud sharing saya ini. Tidak ada maksud untuk mengajari. Lama tak buat video nih. Maklum kesibukan. Nah, jadi sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Video ini tidak selalu benar. Tidak mutlak benar maksud saya. Selalu koreksilah apa yang saya cakap dari video-video saya sebelumnya. Ini murni untuk berbagi. Tidak ada maksud menggurui. Oke trader, salam profit konsisten dan tentunya salam layar.